Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita di pagi yang indah ini ya, kita selalu diberkati, dibimbing dan selalu dijaga. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru ya setelah kita melewati masa-masa akhir pekan atau weekend kita. Dan hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan pembelajaran yang baru yaitu tema 3 subtema 2 pembelajaran 5 ya anak-anak. Dan Pak Denis berharap kita semua bisa selalu mempersiapkan buku ya, buku siswa sudah pasti ya kalau kalian punya buku ini. Dan Pak Denis juga minta mungkin kalian juga selalu mengawali pembelajaran ini dengan doa ya, agar kita selalu dikuatkan, kita selalu dicerahi, kita selalu diberkati, dan semua apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita anak-anak. Dan satu hal kita juga berdoa untuk almarhum Pak Petrus. Mungkin anak-anak tahu Pak Petrus adalah guru yang sangat baik, sangat bijak, pokoknya sangat memberikan hal-hal yang sudah baik untuk kemajuan anak-anaknya, untuk sekolah, untuk negara. Dan anak-anak kita mulai saja ya. Nah, kita memasuki pembelajaran 5 ya. Nah, mungkin kalian pernah mengamati benda-benda yang sekitar kemarin, sudah benda padat, kemudian cair. Nah, sekarang kita memasuki benda gas ya. Nah, benda gas ada di mana-mana ya. Contoh udara ya. Udara yang kita hirup itu merupakan gas ya, anak-anak. Dan juga kita selalu melihat benda gas itu ya secara tidak langsung tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya, hanya bisa kita ukur dengan massa ya. Jadi untuk benda gas ini kalian juga bisa merasakan ya, angin udara yang kalian rasakan itu adalah wujud dari benda gas anak-anak. Nah, kita juga melihat contoh-contoh yang lain seperti awan, asap, itu juga merupakan benda gas yang dapat dilihat. Jadi kalau awan itu, asap itu benda gas. Ya, ternyata mereka benda gas yang bisa dapat dilihat. Tapi kalau udara, ya jelas tidak bisa kita lihat. Hanya kita bisa rasakan. Nah, anak-anak bisa melakukan percobaan. Tapi ini Pak Denis tidak menyuruh kalian untuk mengerjakannya, tapi kalian bisa mencobanya sendiri apakah benar dengan membuat dua alat ya, atau dua benda yang bisa kita gunakan untuk melakukan percobaan benda wujud gas ini, apakah dapat memberi perubahan ataukah membawa dampak terhadap hasil percobaan kita. Bisa kalian coba ya anak-anak dari halaman 94 sampai 95 ini. Nah, kita juga melihat percobaan kedua. Setelah kalian melihat percobaan, kalian juga bisa melakukan percobaan kedua ya dengan langkah-langkah seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut anak-anak. Di dalam percobaan kedua ini juga ada beberapa hal yang perlu langkah-langkah yang bisa kalian lihat. Apakah ada perubahan atau apakah tetap ataukah gimana. Nah, ini bisa kalian tulis di buku ya, di buku siswa kalian, bisa kalian langsung jawabkan di sini ya. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Nah, pasti kalian mungkin pernah melihat atau belum pernah melihat ya, ini timbangan beras ya. Satu, ini timbangan badan. Jelas timbangan badan sudah sering kita lakukan, sering kita lihat ya. Di mana saja kita berada pasti mungkin di rumah kalian sudah memiliki ini ya. Coba kalian ukur berat badan ya, bertambah berapa ya. Kemudian timbangan kue ya. Ini ya, kemudian timbangan gantung, timbangan warung dan neraca. Ini semua
mengukur berat suatu benda, ya. Jadi ini untuk apa ya? Ini khusus untuk beras, timbangan beras. Jadi kalian mungkin pernah melihat ya ini, dan juga hal-hal yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam mengukur suatu benda itu harus sesuai dengan jenisnya atau suatu benda. Jangan sampai timbangan badan kalian mengukur beras. Ini salah. Jadi harus sesuai dengan kegunaannya. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, ini kue, tapi ini bisa dilakukan dengan benda yang bisa diukur ya. Ini labu ya. Kalian perlu tahu bahwa dalam satuan ukur ini yang dikatakan yang ini adalah kilogramnya. Ini 0, mulai dari 0 sampai berapa? 10 itu. Ya, kilogram. Jadi kemampuan dia mengukur adalah sampai 10 kilogram anak-anak. Jadi ketika kalian mengetahui bahwa garis yang kecil-kecil ini ya, strip yang kecil-kecil ini ya, yang pada merahin ini, itu apanya? Itu adalah satuan gramnya. Kalau ini 1 kilogram, maka yang ini untuk mencapai ke 2 kilogram itu harus melalui gram dulu. Yang strip yang putih-putih ini. Jadi itu dengan 1 kilogram yang strip 1 ini 100 dan seterusnya sampai akhirnya mencapai 2 kilogram. Perlu kalian ketahui bahwa 1 kilogram sama dengan 100 ya. 1000 gram. 1000 gram ya anak-anak. 1000 gram. Jadi kalau di strip kecil ini ya, setelah 1 kilogram ini ada strip ini adalah 100 gram. Oke anak-anak, kita lanjut. Ini perlu kalian ketahui bahwa ini ada soal ya. Halaman 101 ini Pak Denis minta kalian kerjakan ya, dalam arti membantu Lani menentukan alat yang mana, alat yang paling cocok atau alat yang sesuai untuk menimbang suatu benda ya, entah orang atau benda ya. Nah, kalian bisa menentukan kira-kira bayi ini alatnya yang mana yang digunakan ya. Alatnya yang mana digunakan. Lalu kalian bisa menggaris mungkin sebagai contoh ya. Misalnya ini ke arah mana? Ya, bisa kalian bisa arah ke sini. Oh ya, ini ya. Itu contohnya. Bisa digaris dan seterusnya. Jangan sampai kalian salah menaruh ya. Misalnya, oh ini taruhnya di sini. Oh, salah ya. Jadi Pak Denis minta tolong teliti dan cermati kira-kira yang mana yang tepat. Nah, ini ada Dayu yang selalu membantu ibunya ya memasak masakan yang istimewa ya. Nah, kemudian Dayu ini menggunakan timbangan kue, di situ macam-macam, semua digunakan ya, termasuk kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas ya. Tahukah kalian bahwa di dalam tabung LPG yang disebut dengan liquefied petroleum gas ini, yang disingkat dengan LPG, adalah benda berwujud gas. Jelas ya. Gas ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan bakar ya. Selain itu juga pemakaian LPG ini lebih praktis, lebih cepat dan lebih hemat ketimbang bahan-bahan lainnya seperti kayu atau minyak tanah. Kalau dulu orang pakai kayu anak-anak. Kalau di daerah masih arah ke timur, ke daerah Padenis itu masih kebanyakan orang-orang atau kebanyakan masyarakat di sana masih memakai minyak tanah. Tapi kalau lebih ke pedalaman itu lebih pakai kayu api. Jadi ya untuk kita bersyukur bahwa menggunakan LPG ini lebih
mempercepat segala proses memasaknya, ya. Dan itu sangat bermanfaat, ya. Nah, selain itu juga lebih bersih dan lebih praktis. Nah, ini ada tambahan, ya. Kalian perlu tahu tadi seperti yang Pak jelaskan tadi, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram, ya. 1 kilogram sama dengan 1 ons. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 pon 5 ons. 1 ton 1000 gram. 1 ton 10 kuintal. Oke anak, kita lanjut. Di sini kalian mengerjakan di halaman 103. Di sini anak-anak bisa menjawabnya anak-anak, ya. Ini misalnya pada contoh, ya. Ini berarti coba kalian lihat, ini jelas 5 kilogram dan 100 gram. Ya. Jadi dibaca 5.100 gram. Ya, jadi tulisnya seperti itu, ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5.100 gram. Oke. Sampai sini Pak anak, ya. Nanti dilanjutkan, dikerjakan, dikumpulkan di Excel sheet, ya. Seterusnya. Nah, ini kalian bisa membacanya anak-anak, bagaimana pengaruh, ya, asap, ya, di sekitar kalian, ya. Macam-macam asap yang bisa kalian lihat. Nah, ini juga kalian bisa baca bagaimana Presiden mengajak masyarakat untuk bergotong royong, ya, menanggulangi kebakaran hutan. Nah, ini kalian selalu menjawab, ya. Dan selanjutnya ini juga, ya, kalian bisa memberi centang kira-kira setuju atau tidak setuju, ya. Dan terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Dan Pak Dennis harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih.